Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya Faris Sustian. Di video kita kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk menghitung sanksi administrasi apabila Anda telat lapor SPT tahunan, khususnya bagi Anda WP Badan ya atau perusahaan. Nah, tentunya dengan ketentuan yang terbaru, dengan setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja, seperti apa perbedaannya gitu. Nah, silakan disimak pembahasannya berikut ini. Oke, nah di sini ada sebuah studi kasus, kita atau sebuah contoh di sini. PTA, sebuah perusahaan teknologi telah melaporkan SPT tahunan PPA Badan tahun pajak 2020 pada tanggal 5 Juli 2021 dengan statusnya adalah kurang bayar sebesar 125 juta rupiah. Nah, PPh kurang bayar tersebut telah dibayarkan pada tanggal 5 Juli 2021 ya. Jadi kan kalau untuk batas penyetoran PPh Badan itu kan sebelum dilaporkan SPT ya. Jadi di hari yang sama pun nggak masalah gitu. Yang penting setor dulu baru lapor. Atau tepat sebelum perusahaan melaporkan SPT tahunannya melalui e-form PDF dari DJP gitu. Jadi sekarang untuk pelaporan SPT tahunan bisa menggunakan e-form PDF ya. Jadi sekarang untuk yang e-form yang lama, yang format e-form yang lama dari DJP itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi kalau misalkan kita mau lapor online SPT tahunan, disarankan menggunakan e-form yang PDF atau e-form yang terbaru ya gitu. Tutorialnya untuk bagaimana cara pelaporannya itu sudah ada di YouTube saya. Jadi silakan Anda pelajari di situ. Oke. Nah, kemudian pada tanggal 20 Agustus 2021 dari DJP menerbitkan surat tagihan pajak atau STP yang berisi menagih sanksi atas keterlambatan penyetoran dan pelaporan SPT tersebut. Nah, kira-kira berapa sih sanksi administrasi yang dikenakan dalam STP tersebut? Nah, ini yang akan kita hitung. Kemudian nanti kita akan melihat juga perbedaan kira-kira dengan aturan yang lama, dengan sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja, seperti itu. Nah, oke, kita akan lihat, kita akan menghitung sebelumnya, tapi sebelum itu kita akan pelajari dulu kira-kira ini kena sanksinya pasal berapa gitu. Nah, kalau dia keterlambatan penyetoran PPh tahunan ya, maka nanti di sini kalau kita perhatikan di Undang-Undang KUP-nya, oke, nah di sini kalau keterlambatan PPh tahunan, maka dia dikenakannya di sini adalah pasal 9 di sini. Kalau kita baca, pasal 9 ayat 2 di sini, pasal ayat 2B di sini. Jadi, atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dengan ayat 2 berarti kita merefernya ke SPT tahunan ya di sini, kekurangan berdasarkan surat pemberitahuan tahunan yang belum dibayar lunas sebelum SPT tahunan tersebut disampaikan. Yang harus dibayar lunas sebelum SPT disampaikan ya tadi ya. Jadi batas waktu penyetoran SPT tahunan adalah ketika SPT tersebut belum dilaporkan. Nah, paling lambat kapan pelaporannya? Paling lambat adalah 4 bulan setelah tahun pajaknya berakhir. Jadi kalau misalkan tahun pajak 2020, berarti paling lambat harus dilaporkan adalah tanggal 30 April 2021, 4 bulan setelahnya, 4 bulan setelah tahun 2020 berakhir. Penyetorannya kapan? Berarti tepat sebelum kita lapor SPT tahunannya. Jadi bisa di hari yang sama gitu. Jadi misal kita storenya tanggal 30 April, kemudian lapornya di tanggal 30 April, misalkan paginya setor, siangnya lapor, itu nggak masalah. Yang tidak bisa dilakukan adalah lapor dulu baru store. Itu tidak mungkin bisa dilakukan. Nah, sekarang kita baca di pasal 2B-nya, atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dengan pasal ayat 2 tadi ya, yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT tahunan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nah, nanti kita akan lihat kira-kira berapa sih bunga suku bunganya ya gitu. Karena ini tiap bulan akan berubah. Suku bunga ini akan berubah tiap bulannya gitu. Jadi tidak sama dengan aturan yang lama yang selalu 2% seperti itu. Nah, dihitungnya dimulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT tahunan sampai dengan tanggal pembayaran dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulannya. Gitu. Jadi perubahan besar sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja adalah kalau di sebelum Undang-Undang Cipta Kerja
Sanksi ini, sanksi pasal 9 ayat 2B itu adalah 2% bunganya. Flat, semuanya 2%. Dan tidak ada batas maksimalnya. Jadi kalau misalkan kita dari DJP menerbitkan STP 5 tahun sebelumnya atau 3 tahun sebelumnya, itu ya disesuaikan bulannya gitu. Tapi kalau sekarang batas maksimal bulan untuk dikenakan sanksi adalah 24 bulan gitu. Jadi kalau misalkan sanksinya, misalkan kita lapornya harusnya katakanlah tanggal tahun pajak 2018 misalkan, kita baru lapornya sekarang gitu. Tahun pajak 2018 atau mungkin 2018 kan paling lambat harusnya tanggal 2019 ya gitu. Tahun pajak 2018 paling lambat dilaporkan di 30 April 2019 misalkan. Nah, ternyata kita baru lapornya sekarang, kita baru lapornya di Oktober 2021. Nah, itu kan berarti hitung-hitungannya kemungkinan sudah di atas, kalau misalkan ternyata sudah di atas 24 bulan, maka maksimalnya tetap 24 gitu. Jadi nggak bisa lebih dari 24 bulan gitu. Jadi ini termasuk perubahan besar yang terjadi setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, setelah ini kita akan menghitung kira-kira berapa sih sanksi yang akan dikenakan. Oke. Nah, pertama, cara menghitungnya adalah kita harus cari tahu dulu berapa sih suku bunganya atau tarif bunganya. Tarif bunganya itu bisa kita lihat di situs pajak gitu, alamatnya ini ya, pajak.go.id atau kita search aja pajak keywordnya, itu pasti akan muncul situs pertama yang paling atas ya, tentu saja pajak.go.id. Nah, cara melihat tarif bunga adalah kita lihat di sini di menu peraturan kemudian ke tarif bunga di sini. Ke tarif bunga. Nah, kemudian di sini ada KMK tarif bunga. Di sini setiap bulannya pasti akan berubah nomor KMK-nya. Nah, tinggal kita cari aja. Cara mencarinya adalah tadi ya, pasal 9 ayat 2B dihitungnya dari sejak berakhirnya jatuh tempo penyetoran sampai dengan nanti eh, pembayaran. Nah, cara menentukan berapa bunganya adalah berarti per tanggal di mana dia sudah telat gitu. Kan tadi kan tahun pajaknya 2020. Berarti kan tadi ya, keterlambatan itu sudah dihitung setelah tanggal 30 April 2021. Karena kan paling lambat penyetoran dilakukan tanggal 30 April 2021. Berarti mulai bunganya itu dihitungnya di tanggal 1 Mei 2021. Jadi kita lihat dulu berapa sih bunga di tanggal 1 Mei 2021. Kita cek di sini tanggalnya. Oke. 1 Mei di sini. Nah, 1 Mei itu nomor KMK-nya adalah KMK adalah ketentuan Menteri Keuangan ya, KMK nomor 25 tahun 2021. Tanggal berlakunya adalah 1 Mei sampai 31 Mei 2021. Nah, di bawah ini kita bisa lihat pasal tadi kan kenanya pasal 9 ayat 2B ya. Di sini pasal 9 ayat 2B kenanya adalah 0,96%. Nah, ini tentu saja lebih kecil daripada undang-undang yang sebelumnya yang flat 2% gitu. Nah, ini salah satu keuntungannya juga. Jadi pasti sanksinya yang nanti akan terbit itu lebih kecil dibanding dengan sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, jadi kita sudah tahu bunga yang dikenakan berapa, kita sudah tahu pasal berapa yang dikenakan. Nah, sekarang berikutnya adalah tinggal kita hitung saja berapa sih kira-kira sanksi yang nanti akan dikenakan. Oke, kita akan buka Excel-nya. Oke, kita akan buka Excel-nya. Tahun pajaknya tadi adalah tahun 2020. Berarti batas lapor, berarti kan tanggal 30 April 2021. Oke.
Batas setornya juga sama ya, batas setornya juga sama 30 April 2021. Nah, kemudian tadi status SPT-nya apa? Kurang bayar, kemudian nominal bayarnya berapa? Tadi kan 125 juta ya, berarti kita ketik di sini 125 juta. Oke. Nah, berikutnya tadi kan dibayarkannya tanggal kapan? Tanggal store-nya itu kan tanggal store-nya adalah, kalau kita cek lagi di soalnya, tanggal store-nya adalah tanggal 5 Juli 2021. Oke ya, di sini jadi kita cek lagi. 5 Juli 2021. Oke. Kemudian bunganya tadi adalah, ketemunya adalah 0,96%. Oke. Kemudian bulan terlambatnya berapa? Nah, tinggal kita hitung saja. Dari batas setor itu, batas setornya kan 30 April ya, 30 April. Sampai dengan tanggal setornya. Berarti mulai mulai berlakunya kapan? Mulai dihitungnya. Berarti kalau kita lihat di sini, berarti 1 Mei, di sini sudah 1 Mei, kemudian 1 Juni, oke, Mei, Juni, Juli, tuh. Kemudian 1 Juli. Berarti di sini ada 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan. Jadi dihitungnya dari sejak dia mulai telat ya, berarti 1, 2, 3. Berarti keterlambatannya adalah 3 bulan di sini. Karena dia batas paling lambatnya adalah 30 April, berarti kita hitungnya di tanggal 1 Mei. Dari 1 Mei sampai dengan 5 Juli itu berapa bulan? Berarti Mei, Juni, Juli, 3 bulan saja. Nah, berarti di sini tinggal kita kalikan saja, berarti tadi yang sudah dibayar adalah 125 juta rupiah. Kita kalikan bunganya 0,96, kita kalikan bulan keterlambatannya adalah 3 bulan. Oke, sanksinya adalah sanksi bunganya di sini ya. Sanksi bunga adalah 3.600.000 rupiah. Plus sanksi apa? Ini kan di samping dia telat setor, dia juga kan telat lapor ya, telat lapor. Nah, telat lapor itu juga kena sanksi denda pasal 7 ya, pasal 7 KUP. Itu kalau dia PPh badan itu sanksinya adalah 1 juta rupiah. Jadi denda telat lapor 1 juta. Berarti total STP-nya tadi ya, 3.600 ini kita tambahkan dengan 1 juta rupiah. Berarti total STP-nya adalah sebesar 4.600.000 rupiah. Oke, ini adalah dengan ketentuan yang baru, dengan ketentuan setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Kita bandingkan, kalau misalkan ternyata ini masih pakai aturan yang lama, sama persis gitu, cuman bunganya itu bukan 0,96, tapi bunganya adalah 2%. Jadi semuanya flat 2%. Sisanya tidak ada yang berubah. Gitu. Sama ini ya, kalau misalkan ternyata ini angkanya di atas 24 bulan, ya tetap ini maksimalnya adalah 24. Gitu. Nah, sekarang kita bandingkan itu dengan yang lama. Oke, berarti 125 tetap. Kemudian kita kalikan 2%. Kita kalikan sama juga 3 bulan ya. Oke. Hasilnya adalah 7.500.000 rupiah. Lumayan gede selisihnya. Untuk dendanya ini masih sama, tidak ada perbedaan, tetap 1 juta. Berarti total yang harus dibayarkan kalau dia pakai undang-undang yang lama adalah ini ya, 7.500.000 ditambah dengan 1 juta rupiah.
Selisihnya berarti berapa? 8,5 juta dikurangkan 4,6 juta. Lumayan, selisihnya 3.900.000. Ini sangat-sangat gede ya, seperti itu. Jadi ini dengan undang-undang kerja, ini dengan undang-undang KUP lama. Gitu. Jadi terlihat ya perbedaan antara sanksi sebelum dan setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi ini lumayan mengurangi kos pajak yang harus kita bayarkan juga. Kalau misalkan ternyata kita sampai harus telat setor ya, telat lapor misalkan. Tapi ya kalau bisa jangan sampai telat ya gitu. Jadi PPh Badan itu adalah paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya. Jadi kalau nanti di tahun pajak 2021 ini paling lambat adalah tanggal 30 April 2022. Kalau misalkan ternyata kita belum, Pak, saya masih belum sempat lapor nih gitu, bisa dilakukan penundaan atau perpanjangan SPT, itu maksimal 2 bulan. Tapi harus mengajukan dulu, harus ada formulirnya, nanti bisa di apa? Silakan datang langsung ke kantor pajak untuk konsultasi lebih lanjut. Seperti itu. Jadi itu bisa maksimal adalah 2 bulan tapi gitu. Tapi ya kalau bisa memang dari awal-awal bulan gitu ya, dari Januari, Februari, Maret itu sudah bisa dilaporkan. Jadi tidak perlu menunggu sampai akhir April seperti itu. Dan tadi pelaporannya sekarang bisa menggunakan atau formulir yang e-form yang bentuk PDF seperti itu. Oke, demikian untuk informasi, sekedar informasi apabila Anda mungkin masih bingung bagaimana sih cara menghitung sanksi kalau misalkan kita telat lapor SPT tahunan badan gitu. Nanti mungkin akan kita bahas juga sanksi bagaimana kalau misalkan kita telat lapor PPN misalkan atau PPh orang pribadi seperti itu. Kurang lebih caranya sama, hanya nanti mungkin pasalnya saja yang berbeda gitu. Dari saya, semoga informasi ini berguna bagi Anda. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Silakan share apabila informasi ini berguna bagi Anda. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.